Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah sore hari ini masih diberikan kesempatan dan ya Allah berikan kita beribu karunia-Nya. Dan kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman Islam dan nikmat ya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di sore hari ini ya dimudahkan untuk bisa hadir dan duduk bersama ya, bisa seperti biasa melanjutkan ya thalabul ilmi kita. Ya. Alhamdulillah ya sore ini kita selesaikan yang juz 1 atau juz 30 tadi? Hah? Enggak, saya tanya. Juz 1 saja ya. Nah, berarti selesai. Satu halaman lagi selesai. Anda sudah yang 10 ini juz 1 hanya kosakata baru itu hanya 10 saja, Pak. Ya. Terlebih lagi banyak nama-nama nabi ya. Baik, kita baca ayatnya ya. Juz 1 ini sampai 141 ayat ya. Allah mungkin nanti di Ramadan setelah Ramadan kita lanjut juz baru ya, juz 2 ya. Dengan pembahasan yang baru pula ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan ya. Wa qalu dan qalu mereka berkata. Nah, mereka ini siapa? Dan jelaskan ya. Kunu untuk mengetahui siapa yang berkata, dilihat dari perkataannya. Kunu, apa kunu artinya? Kalian apa? Kalian jadilah. Kunu itu bentuk perintah, bentuk fi'il amr dari kun. Ya, kun fayakun ya. Jadi kalau kita katakan kepada satu objeknya kun. Ya, tapi kalau banyak kunu ya. Di tasrifnya itu kun, kuna, kunu, kuni. Kalau kepada perempuan kuni. Ya, kuni, kuna, kunna ya. Kalian jadilah hudan. Orang Yahudi. Nah, berarti ini yang berkata ini siapa? Ya, orang Yahudi. Kata orang Yahudi, kalian jadilah orang Yahudi. Au Nasoro atau berarti yang berkata lagi siapa? Nah, juga orang Nasrani. Kata orang Nasrani ya, kunu Nasoro gitu ya. Nah, jadilah kalian orang-orang Nasrani ya. Tahtadu. Tahtadu ini bisa kita berikan kata sisipan niscaya atau pasti ya. Pasti atau niscaya tahtadu. Apa artinya? Kalian mendapat petunjuk. Asalnya ada nunnya dibuang nih ya, karena sebagai jawab syarat ya. Jadilah kita ulangi waqalu dan mereka berkata kunu kalian jadilah hudan orang Yahudi au Nasoro atau Nasrani. Tahtadu ya niscaya atau pasti kalian mendapat petunjuk ya. Orang Nasrani jadilah kamu orang Nasrani, kamu pasti dapat petunjuk ya. Qul katakanlah wahai Muhammad. Nah, jadi untuk membantah mereka ya, saya tidak jadi ikut memeluk Yahudi atau tidak pula Nasrani ya. Bal tetapi gitu ya. Bal ya. Di sini sebetulnya ada kalimat yang mahdzuf ya, yang dibuang. Ya, ada kalimat ya, kata kerja itu bentuknya fi'il mudhari'nya nattabi'u gitu ya. Bal nattabi'u millata. Millah ini disebutkan objeknya ya. Tetapi agama Ibrahim. Nah, itu maksudnya kami mengikuti. Jadi kalau ada kalimat kami mengikuti yang tidak disebutkan atau yang dibuang mahdzuf ya. Bal nattabi'u millata Ibrahima hanifa. Itu ya. Asalnya ada nattabi'u. Nah, di sini dibuang kalimat mengikutinya ya. Tetapi millata Ibrahima ya, millata Ibrahim apa artinya?
agama Ibrahim, ya. Jadi millah itu tata cara hidupnya Nabi Ibrahim, tata cara beliau berinteraksi, bersosial dan lain sebagainya, itu millah, ya. Kami dalam kurung mengikuti gitu ya. Nah, tetapi dalam kurung kami mengikuti millata Ibrahim, agama Ibrahim, hanifan yang lurus, yang hanif, yang la iwaja fiha, yang tidak ada kebengkokan, ya. Yang lurus, wama, dan tidak, karena dia adalah, dianya siapa? Nah, Ibrahim. Dan tidak, Ibrahim itu adalah minal musyrikin, dari orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, kamu ini ya Yahudi, Nasrani, nah, ikut siapa? Gitu ya. Ya. Baik, kita ulangi. Kita ulangi perkata. Wa qalu kunu hudan au nasara. Qul. Maaf, tahtadu, kalian mendapat petunjuk. Ya, niscaya atau pasti kalian mendapat petunjuk. Qul. Millata Ibrahim, agama Ibrahim, atau dalam kurung kami mengikuti agama Ibrahim, hanifan, yang lurus, wama, dan tidak, karena dia adalah, ya, dianya kembali kepada Ibrahim, ya, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, ya. Baik, nah, kita terjemahkan sama-sama, mari. Dan mereka berkata, kalian jadilah, ya, mari sama-sama, orang Yahudi atau orang Nasrani. Katakanlah, tetapi kalian mendapat petunjuk. Katakanlah, tetapi agama Ibrahim yang lurus, dan tidak dia adalah dari orang musyrik, ya. Silahkan dicoba. Dan mereka berkata, kalian jadilah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, kalian mendapat petunjuk. Katakanlah, tetapi agama Ibrahim yang lurus, Ya. dan tidak dia adalah dari orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Ya, silahkan, ada lagi. Dan mereka berkata, jadilah kalian orang-orang Yahudi atau Nasrani, kalian mendapat petunjuk. Katakanlah, kami mengikuti agama Ibrahim, ya, yang lurus, dan tidak dia adalah dari orang-orang musyrik. Dari orang-orang musyrik, ya. Yang lain ada? Oke, silakan. Dan ada? Kita lanjut, ya. Qulu. Ini sudah hitam apa? Qulu. Kalian katakanlah. Sama, ya. Qulu. Bukan kulu kalau pakai kaf, tanpa wawu, ya. Qulu, makanlah. Qulu. Kalau ini panjang, qulu dengan qaf. Qulu, kalian katakanlah, amanna, kami beriman, billahi, dengan atau kepada Allah, wama, dan apa yang unzila. Nah, ini sudah hitam semuanya nih, diturunkan ilaina, kepada kami, wama, unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub, dan kosakata baru asbat, jamak dari sibtun, sibt, ya. Asbat artinya keturunan. Nah, ya. Apa asbat? Keturunan, ya. Berarti yang dimaksud keturunan siapa?
Nabi Ibrahim. Hah? Coba diulang ya. Qulu Kalian katakanlah amanna kami beriman billahi kepada Allah wa ma apa yang unzila ilaina wa ma unzila diturunkan ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbab. Keturunan siapa? Kan ini Ibrahim punya anak Ismail, Ishak. Ya, Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak ini asbat. Keturunannya siapa? Nabi Yakub, ya. Jadi asbat ini keturunannya anak Yakub. Wama utia diberikan. Nah, apa utia? Nah, dari kata ata, ya. Fama man utia kitabahu biyaminih. Nah, utia diberikan. Dan apa yang diberikan Musa kepada wa Isa. Nah, ini enak ya, terjemahnya nama-nama nabi nih. Wama utia diberikan an-nabiyun para nabi mir rabbihim dari Tuhan mereka. Ini sudah hitam semuanya. La tidak nufarriqu kami membedakan. Nah, apa nufarriqu? Kami membedakan. Kalau saya ufarriqu. Kalau dia yufarriqu. Kamu tufarriqu. Tidaklah kami membedakan baina di antara ahadin seseorang minhum dari ya, dari para nabi ini kami tidak bedakan, ya. Wa nahnu lahu, ya, baginya atau kepadanya, kepada siapa? Ya? Lahunya kembali, nyanya itu kembali ke mana? Iya, kepada Rabb, kepada Tuhan, pada Allah, ya. Muslimun adalah orang-orang yang berserah diri, ya. Nah, kita ulangi ya, ini sudah hitam semuanya selain asbat, ya. Asbat tadi artinya apa asbat? Keturunan, ya. Asbat. Kita ulangi. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati, dan keturunan. Keturunan siapa tadi? Yakub. Berapa? 12. Wama utia, apa yang diberikan Musa wa Isa, wama utia an-nabiyun bir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum, seseorang dari mereka. Wa nahnu lahu, baginya atau kepadanya, muslimun adalah orang-orang yang berserah diri, ya. Nah, ini mudah ya terjemahnya, ya. Coba kita ulangi sama-sama, kita langsung terjemahkan saja dulu. Kalian kami beriman dan apa yang diberikan pada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan dari Tuhan
Tidak kami membedakan di antara seseorang dari mereka dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ya. Baik, kita lanjut dulu. Fa'in, maka jika amanu, mereka siapa? Nah, Yahudi tadi atau orang Nasrani tadi ya, aman. Mereka beriman. Bimisli dengan seperti atau semisal, seperti itu sama ya. Semisal seperti ya. Dengan seperti ma'amantum, apa yang kalian telah beriman. Ya, bihi, dengannya, dengan apa yang tadi. Nah, dengan yang apa yang ini yang Allah turunkan yang menjadi sebab ya kalian beriman, gitu ya. Jadi andaikan sekiranya mereka beriman seperti imanmu, gitu ya, seperti kalian telah beriman kepadanya, dengannya itu kepadanya, kepada yang telah Allah turunkan tadi, ya, kepada Al-Quran, berikut juga kepada Nabi Muhammad, ya. Faqad, maka sungguh, nah ada qad ya, qad itu tahqiq namanya, huruf yang berfungsi untuk menguatkan kata kerja, ya. Nah, jadi karena kalimat berikutnya itu pasti fiil atau kata kerja, ya. Ihtadau, maka sungguh ihtadau, mereka mendapat petunjuk, pasti mereka itu mendapat petunjuk, pasti itu, ya. Wa in tawallau, dan jika tawallau mereka berpaling, ya, nah, tidak mau mengikuti seruanmu, ya, mereka malah berpaling. Fa innama, maka innama, sesungguhnya apa namanya, hanyalah. Nah, ingat ya, ma ketika bersambung dengan inna, dan secara penulisan itu harus bersambung, Pak, tidak boleh dipisah. Nanti ada inna yang maknya itu terpisah. Inna ma, ya. Ada ayat wa innama tu'aduna la'atin, ya. Ada innama. Nah, ini terjemahnya beda, ya. Kalau ma, ya, yang bersambung dengan inna namanya kafah makfufah, ya. Dia menggugurkan fungsi inna, tugas inna, ya. Inna itu kan tugasnya tansibul isma wa tarfa'ul khabar, ya. Innallah, coba kalau inna Allah hanya dibaca apa? Innallah ha, Allah ha, Allahu atau Allahi? Allah ha. Innallah ha. Tapi kalau kita sertakan ma di belakang innanya, innamallah, apa tuh? Hah? Ya. Innallah, ada spidol sini. Ya. Innallah, ya, Allahnya dibaca apa? Nah, kalau innama, innamallah, nah, apa nih? Allahnya dibaca apa? Iya, innamallah. Nah. Jadi kalau tidak ada ma, ya, itu Allah itu jadi mansub, jadi dinasobkan, ya, isim, disebut dengan isim inna, ya. Tapi kalau ada ma, ya, maka ma ini menggugurkan tugas inna, nah, gitu ya, sehingga nanti Allahunya itu tidak menjadi bagian dari inna, dia terpisah sendiri, jadi mubtada, gitu ya. Innamallahu ilahukum, Allahu ilahukum, gitu ya. Sesungguhnya Allah itu hanyalah Tuhan kalian, hanya Allah Tuhan kalian, gitu ya. Ya, jadi beda lagi, Pak, karena nanti di Quran ada innanya itu ya, inna, ya,
Ma. Ini beda lagi. Ma-nya biasa artinya apa? Apa yang? Ya. Jadi kalau dibaca pasti sama ya. Innama tu'aduna la'atin. Nah, tapi kalau digabung ya innamallahu ya. Jadi ya ma itu secara terjemahan bukan apa yang atau tidak. Nah, gitu ya terjemah ya. Secara terjemah bisa artinya hanya atau hanyalah. Innamallahu berarti artinya apa? Sesungguhnya Allah hanyalah. Sesungguhnya Allah hanya Tuhan kalian, hanyalah Allah Tuhan kalian, gitu maksudnya. Ya. Itu ketika ma-nya bersambung dengan inna, ya. Nah, jadi nanti di Quran ada inna ma, ada innama. Nah, ya. Innama fa innama maka sesungguhnya hanyalah hum mereka fi di dalam syiqaqin. Syiqaqin ini kosakata baru perpecahan. Pecah. Idza sama'u syaqqat. Apabila langit itu pecah. Ya. Syiqaq. Perpecahan. Ya. Karena pecah itu bisa mempunyai arti ya permusuhan, ya. Apa artinya syiqaq? Perpecahan. Innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya hanyalah mereka fi syiqaq di dalam perpecahan. Ya, pecah. Tidak seharusnya artinya keluar dari ketentuan yang Allah tentukan. Ya, pecah. Ya. Fa, kita lanjut fa apa fa? Maka sa. Ini sudah hitam apa? Akan. Yakfi mencukupi. Ya. Ini fi'il mudhari'nya, fi'il madinya kafa. Wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi nasira, wa kafa billahi alima. Kafa. Fi'il mudhari'nya yakfi, apa artinya? Cukup atau mencukupi. Ya. Cukuplah dengan Allah sebagai wakil, sebagai syahid, sebagai alim. Mencukupi. Maka akan mencukupi kanya apa? Mencukupimu. Nah, ya. Mencukupimu. Bisa artinya mencukupi ini artinya memelihara. Ya, memelihara. Maka akan memeliharamu hum terhadap humnya sebagai objek. Ya. Objek kedua. Yang akan mencukupi, yang akan memelihara ini siapa? Allahu. Ya. Subjeknya disebutkan di akhir. Nih, apa ciri subjeknya? Allahu, dibaca hu nih. Ya, rafa ya. Faro, fa'il harus rafa, ya. Coba kita ulangi. Fa. Akan maka akan yakfika mencukupimu atau memeliharamu hum. Bisa katakan kita tambahkan kata terhadap ya. Terhadap mereka. Allahu Allah. Kalau mau Allahnya sebutkan boleh tuh. Bagaimana? Maka Allah akan mencukupimu terhadap, maka Allah akan memeliharamu terhadap. Itu. Kalau Allahnya sebutkan dahulu boleh. Terjemah bebas seperti itu ya. Wahuwa dan dia siapa? Allah As-Sami' maha mendengar, Al-Alim maha mengetahui. Ya. Kita ulangi dari awal ya. Di sini kosakata baru tadi syiqaq dan yakfi. Yakfi, ya cukup, ya cukup. Yakfi. Ya. Kafa yakfi. Ya, fardu kifayah. Apa artinya kifayah? Ya cukup. Ya iya betul. Cukup. Fardu kifayah, cukup yang mengerjakan satu maka yang lain tidak. Artinya gugur kewajibannya kan? Itu makanya disebut fardu kifayah. Kafa yakfi kifayatan. Itu kifayah terambil dari kata kafa
yakfi. Masdar ya, bentuk masdar dari kafa yakfi ya. Kita ulangi dari awal. Fa'in amanu bimithli ma amantum kalian beriman bihi dengannya, nya itu kembali ke ma ya, faqad maka sungguh ihtadau mereka mendapat petunjuk ya. Wa in tawallau mereka berpaling, fa innama maka sesungguhnya hanyalah hum mereka fi syiqaqin di dalam perpecahan ya. Fa maka sa akan yakfikahumullahu. Nah, gimana nih? Enaknya yang mana? Gimana? Kalau perkata tadi ya, coba kalau perkata dulu. Fa sa yakfika mencukupi ka mu hum mereka terhadap mereka Allahu fasayakfikahumullah maka Allah akan mencukupimu terhadap mereka. Allah akan memeliharamu terhadap mereka. Itu sama ya, itu terjemahnya. Tinggal bebas nanti mau bagaimana silahkan. Wa huwa as-sami'ul alim. Mendengar lagi maha. Coba kita ulangi sama-sama diterjemahkan. Maka jika mereka beriman dengan hanyalah mereka di dalam perpecahan ya. Dan dia maha mengetahui ya. Maka Allah akan Mencukupimu terhadap mereka dan dia maha mengetahui. Silahkan dicoba. Maka jika mereka beriman dengan semisal apa yang kalian beriman dengannya, maka sungguh mereka mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya hanyalah mereka maka Allah akan mencukupi terhadap mereka dan Dia maha mendengar dan maha Mengetahui ya. Ada lagi? Maka jika mereka beriman seperti apa yang kamu telah beriman dengannya, Ya. maka sungguh mereka mendapat petunjuk. Dan jika berpaling, maka sungguhnya Hanyalah mereka dalam pecahan. Maka Allah akan memelihara kamu terhadap mereka. Ya, betul. Dan Dia maha mendengar dan maha Mengetahui ya. Jadi sama. Yakfi itu mencukupi dari segi yang dibutuhkan. Artinya ya bisa artinya memelihara ya. Cukup ya itu ya. Jadi kecukupan Allah berarti ya pemeliharaannya Allah ya. Kita lanjut satu ayat lagi. Sibghatallah, celupannya Allah. Nah, Allah membahasakan celupan ya. Celupan di sini maksudnya agama. Nah, cuma Allah bahasakan dengan celupan gitu ya. Nah, sibghah secara bahasa artinya mencelup. Sibghah ya. Dengan shad ya, ada lagi dengan sin maknanya beda ya. Sibghah artinya apa sibghah? Celupan Allah. Nah, ya. Sibghah sama dengan fitratullah. Ya, Allah jadi membahasakan beberapa ya yang dimaksud dengan celupan ini artinya agama ya. Nah, nanti kita bahas mengapa dibahasakan dengan celupan ya. Mencelup. Nah, ya. Sibghatullah, celupannya Allah.
ya. Kata celupan ini bahkan disejajarkan dengan kata Allah ya, kepemilikan. Itu namanya mudhaf ilaih ya, idhofah. Abdullah, hambanya Allah ya. Rasulullah, utusan Allah. Narullahi, apinya Allah ya. Sibghatallahi, celupan Allah. Waman, dan siapakah yang ahsanu, lebih baik, lebih baik minallahi, dari Allah, sibghatan, celupannya ya, maksudnya siapakah yang lebih baik dari celupannya Allah ya. Ya, artinya tidak ada gitu maksudnya ya. Pertanyaan ya, al-lafzu bima'nal istifham, lafadznya bermakna istifham, pertanyaan ya. Tapi wal haqiqah, dan secara hakikat itu artinya peniadaan ya, nafi ya. Kalimatnya bermakna istifham ya, tetapi sebenarnya bermakna nafi ya. Apa nafi itu? Menafikan, tidak ada gitu maksudnya ya, meniadakan ya. Kita ulangi, sibghatallah, celupannya al. Waman ahsanu, dan siapakah ahsan, lebih, minallahi, dari sibghatan, celupannya gitu ya. Wa nahnu, dan kami, lahu, baginya atau kepadanya, abidun, adalah orang-orang yang abid, orang-orang yang menyembah ya. Baik, ini abidun kosakata baru ya, nanti di surat Al-Kafirun ketemu. Wala antum abiduna. Ya, abid. Kalau satu orang abid, seorang hamba, abid, penyembah. Ya. Kalau banyak abidun, ya. Coba kita sama-sama terjemahkan, mari. Celupannya Allah. Dan siapakah yang lebih baik dari Allah, celupannya ya. Dan kami baginya atau kepadanya adalah orang-orang yang menyembah. Silakan, coba. Ada? Celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik dari Allah, celupan, dan kami baginya orang-orang yang menyembah. Orang-orang menyembah ya. Ada lagi? Ada yang mau coba? Enggak? Ya, kita ulangi dari awal ya. Nah, kita ulangi dari awal. Ya, saya bacakan per kata ya, nanti langsung diterjemahkan saja ya. Agar kosakata ini melekat ya, melekat betul sehingga bisa kita praktekkan dalam bacaan yang lain ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan au nasara tahtadu, kalian mendapat petunjuk ya. Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana, dia adalah minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Qulu, kalian katakanlah amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati, turunannya ya. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyun, pada mir rabbihim, dari Tuhan. La nufarriqu baina ahadin minhum
wa nahnu lahu muslimun. Orang-orang serah diri, ya. Fa in amanu, mereka beriman bimithli ya. Ma amantum, apa yang kalian bihi faqadih tadau, dapat petunjuk. Wa in tawallau fa innama hum fi syiqaqin fasayakfikahumullah. Wa huwa as-sami'ul alim. Maha mengetahui. Subhanallah. Wa man ahsanu minallahi sibghatan. Celupannya. Wa nahnu lahu, baginya atau kepadanya abidun, orang-orang yang menyembah, ya. Alhamdulillah, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas, ya. Mereka berkata, jadi mereka ini merujuk kepada ahlul kitab. Kata orang Yahudi, jadilah kamu orang Yahudi. Kata orang Nasrani, jadilah kamu orang Nasrani. Pasti atau niscaya kamu akan mendapat tunjuk. Nah, ya. Jadi kalau mau selamat, ya, sembahlah Yesus misalkan. Ya. Jadi kalau mau selamat, ya, jadi menyembah Yesus, ya, Yesus sebagai juru selamat. Ya. Juru selamat itu maksudnya padahal ya, ikuti, ya, bukan menyembah. Ya. Jadi masing-masing dari ahlul kitab itu mengklaim bahwa mereka yang benar tentunya, ya. Kemudian, ya, jadi orang Yahudi atau orang Nasrani itu senantiasa ya, memalingkan orang-orang atau manusia untuk mengikuti ajarannya masing-masing, ya. Maka dibantah oleh Allah, ya, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk membantahnya. Kami ini tidak mengikuti Yahudi atau orang Nasrani, ya. Jadi pintarnya Nabi Muhammad, ya, karena ini logika dalilun nubuwah, ya. Itu, ya, kalau kamu menganggap menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani itu jalan untuk mendapat petunjuk, nah, ya. Kami ini tidak mengikuti Yahudi atau Nasrani, tetapi kami ini hanya mengikuti agama Ibrahim. Nah, coba. Nabi Ibrahim adalah satu sosok yang, ya, dihormati oleh orang Yahudi, begitu juga dihormati oleh orang Nasrani. Nah, sehingga, ya, perintah untuk mengikuti Nabi Ibrahim ini luar biasa, ya. Jadi kamu ini Nasrani, kamu meninggalkan Tuhan, bukan menduakan lagi, meninggalkan Tuhan, kan gitu. Itu ajaran siapa? Ya. Dan kamu orang-orang Yahudi, ya, kamu menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Atau kamu membangkang kepada para nabi sebelumnya. Nah, itu ajaran siapa? Kami ini tidak mengikuti ajaranmu berdua untuk sampai mendapat petunjuk. Tapi kami senantiasa mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim, nah, kita kembali kepada Nabi Ibrahim karena ini satu sosok yang betul-betul dihormati oleh dua agama ini, ya. Sehingga betul, ya. Jadi perintah Allah ini luar biasa. Ini tidak mengikuti keduanya, tapi kami mengikuti, ya, ajarannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, apakah ada sejarah Nabi Ibrahim meninggalkan Tuhan atau menyekutukan Tuhan? Tidak ada, ya. Nabi Ibrahim, ya, senantiasa menyempurnakan, ya. Di ayat sebelumnya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahun. Nabi Ibrahim senantiasa menyempurnakan perintah-perintah Tuhan, gitu, ya. Maka, ya, kerjakan apa yang diperintahkan, ya.
Tuhan Allah tidak pernah menyuruh untuk menyekutukan Allah, ya. Tidak pula pernah menyuruh untuk, ya. Jadi gini Pak, Nabi Ibrahim itu kan pernah, ya, hendak mengorbankan anaknya, ya, untuk sampai mendapat petunjuk, ya, mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, itu Allah, ya. Nah, itu sampai harus mengorbankan anaknya, ya. Sehingga inilah yang diadopsi oleh orang-orang, ya, Nasrani, ya. Jadi kalau dulu itu memang dalam beberapa sejarah agama, ya, baik terlebih lagi agama pagan, itu harus mengorbankan seseorang atau sesuatu, gitu ya. Terlebih lagi orang, untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan mereka. Ya, itu sejarah itu pagan itu seperti itu. Coba mau di peradaban suku Maya, suku Inka, atau peradaban apapun paganisme, lebih lagi orang-orang dahulu, ya. Itu kalau ingin mendapatkan sesuatu, ya, ada sungai, atau lagi musim paceklik, nyembelihnya bukan hewan lagi, Pak. Manusia. Makanya perbudakan itu masif sekali karena mereka mengorbankan budak-budak, ya. Agar apa? Agar hasil panennya banyak, maksimal. Agar apa? Sungainya itu terus mengalir, ya. Agar macam-macam. Nah, ya. Sehingga, ya, seolah-olah, gitu ya, Nabi Ibrahim pun begitu, ya. Hanya memang sejarahnya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Tapi kan tidak ada. Pengorbanan itu kan tidak ada. Karena Nabi Ismail, ya, Nabi Ibrahim dalam rangka menjalankan perintah Allah memang mengerjakan itu, tapi tidak sampai terjadi, kan gitu ya. Maka Allah gantikan, ya. Nah, akhirnya, ya, proses ini seharusnya dihentikan karena Nabi Ibrahim memang tidak sampai mengorbankan anaknya. Hanya, ya, akhirnya mereka orang-orang Nasrani ini, ya, mereka katakan menyembah Allah itu tidak akan sampai kecuali melalui Juru Selamat Yesus, kan gitu. Kita ini tidak akan sampai kepada Tuhan Bapa, ya. Ya, selain melewati Juru Selamat ini, ya. Jadi nggak bisa, Pak. Kita ini langsung kepada Allah nggak bisa katanya. Harus melalui perantara, ya. Hanya kelirunya mereka ini sampai, dalam rangka memahami tujuan Yesus ini disalib, dibunuh oleh orang-orang Yahudi, oleh tentara Romawi. Itu dalam rangka apa? Ya, untuk menuju Tuhan Bapa. Kita ini nggak bisa, Pak. Jadi mereka itu seperti itu, tidak bisa sampai menuju atau menyembah Tuhan Bapa, ya, kecuali melewati Yesus ini, Juru Selamat. Nah, gitu ya. Nah, Yesus berkorban itu untuk menebus dosa manusia, kan gitu anggapannya. Padahal tidak seperti itu, ya. Maka dikembalikan, kami ini tidak mengikuti agama Yahudi. Itu pun Nasrani, ya. Tetapi kami mengikuti, ya, tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, ya. Karena satu sosok inilah yang dihormati oleh kedua agama ini, ya. Jadi mereka kalau oke lah, ya, kamu tidak menghormati saya sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, maka kita kembali, ya, kepada bapak kita semuanya, yaitu Bapak Ibrahim. Nah, karena satu sosok ini adalah yang dihormati, yang diikuti oleh kedua agama ini, gitu ya. Kami mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim yang lurus, ya. Bagaimana lurus itu? Tidak ada penyimpangan, tidak ada persekutuan di dalamnya. Makanya disebutkan wa makana minal, tidak ada sejarah Nabi Ibrahim menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah, ya. Kamu menyembah Tuhan Allah, ya, tapi di sisi lain kamu menganggap sosok lain itu sebagai Tuhan, ya. Kayak dikatakan surat At-Taubah itu, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair adalah anaknya Allah, ya. Orang Nasrani katakan Al-Masih, Isa Al-Masih adalah anaknya Allah, ya. Jadi mengklaim tidak akan sampai kepada Tuhan, ya, kecuali melewati, ya, dua sosok itu, perantara untuk sampai kepada Tuhan. Nah, kita tidak perlu, ya, tidak harus mengorbankan seseorang untuk langsung menyembah Tuhan, ya. Nah, jadi dibantah, ya.
Akan tetapi kalian katakanlah amanna billah, kami beriman kepada Allah. Makanya dalam hadis dikatakan idza haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiqum wala tukadzibuhum wa qulu amanna billah. Apabila orang-orang ahlul kitab menceritakan suatu kisah, suatu cerita, jangan dustakan mereka, jangan pula benarkan mereka. Tapi katakanlah kami beriman kepada Allah. Kita ini kan ya ada orang ahlul kitab, orang Nasrani ya atau orang Yahudi gitu ya. Ya. Menceritakan suatu kisah Israiliyat misalkan, ya. Atau beberapa ayat ya yang dikutip oleh mereka dari kitab suci mereka. Maka posisi kita itu tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Ya. Karena kita tidak tahu bagian dari kutipan mana ayat yang mereka kutip dari kitab suci mereka yang masih asli atau memang yang sudah diganti gitu ya. Jadi posisi kita ini tengah-tengah, tapi kita katakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada ya yang diturunkan kepada kami, juga beriman ya terhadap apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunan-keturunannya. Keturunan-keturunannya Yakub. Begitupun kami beriman terhadap apa yang telah diberikan pada Musa, pada Isa dan kepada para nabi ya sebelumnya. Ya. Yang kepada para nabi dari Tuhan mereka. Dan kami pun tidak membedakan. Nah, ini makanya kita ini bersikap tengah-tengah, Pak, Bu. Ya. Tilkar rusulu faddala ba'dhum 'ala ba'd minhum man kalamallah wa rafa'a ba'dhum darajat. Ya. Di juz 3 itu masih surat Al-Baqarah. Ya. Kami ini ya Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ya, ada yang Allah ajak bicara, ada yang Allah tinggikan derajatnya atas yang lainnya. Itu adalah kehendaknya Allah. Sehingga kita ini tidak boleh membedakan bahwa Nabi Muhammad ya dalam koridor, artinya ya dalam ketentuan Allah menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai pamungkas atau sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, itu kehendaknya Allah. Ya. Makanya dulu itu kan ada kisah, Pak. Ya, Bu. Orang Yahudi berdebat dengan sahabat, ya, dengan seorang muslim. Siapa yang lebih utama, Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Ya kata orang Yahudi ya Nabi Musa. Ya biasa saling inilah ya. Kemudian ya ini muslim tadi ya Nabi Muhammad lah yang utama kan gitu. Berdebat-debat ya. Begitu kesal si Yahudi ini dipukul. Ya. Kemudian Yahudi ini ngadu kepada Rasulullah. Ya. Saya sudah dipukul oleh temanmu gitu ya. Nah, kenapa kamu pukul dia? Ya. Nah, karena dia katakan ya bahwa bahwasanya Nabi Musa itu lebih utama dari Anda itu ya. Ya, akhirnya ya ditegur sahabat tadi, jangan seperti itu. Makanya ada hadis tadi yang saya ketengahkan, idza haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiqu wa la tukadzibun ya. Artinya dalam rangka memuliakan para nabi ini ya, ketika di hari kiamat nanti ya, memang ya ini dalam rangka tawadhu ya. Nabi Muhammad itu adalah orang pertama yang pertama dibangkitkan ya. Jadi manusia makhluk pertama yang pertama dibangkitkan adalah Nabi Muhammad. Tapi dalam rangka beliau tawadhu itu, ketika aku dibangkitkan oleh Allah, ya, aku mendapati Musa itu memegang tiang arsy, ya, artinya dalam rangka tawadhu Nabi Muhammad sendiri tidak tahu siapa yang lebih pertama yang dibangunkan atau yang dibangkitkan oleh Allah, ya, itu untuk ya menjaga ya tawadhunya beliau ini luar biasa, ya, padahal kita tahu Nabi Muhammad adalah pamungkasnya para nabi dan rasul dan beliau pun jadi orang pertama yang dibangkitkan gitu ya. Tapi itu tadi ya, makanya kata Nabi idza haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiqu wa la tukadzibun ya.
Jadi kalau ada orang ahlul kitab menceritakan suatu kisah, suatu ayat, maka posisi kita ini tengah-tengah, tidak membenarkan, tidak pula mendustakan, ya. Sehingga kami tidak membedakan siapa yang lebih utama, ya, siapa yang paling utama, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kami ini tujuannya Allah. Kami hanya berserah diri kepada Allah, dan kami kepada Allah adalah orang-orang yang berserah diri, ya. Dalam konsep berserah diri, ya, Islam itu artinya al-khudu', tunduk patuh, ya. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, kan gitu. Tanpa bertanya apa dan kenapa. Seperti Allah perintahkan. Nah, maka konsep Islam ini kan ketika kita sudah ada iman, percaya Allah itu Tuhan Maha Esa, ya, kemudian kita harus berislam. Ya, berislam itu tunduk dan patuh terhadap, ya, perintah Allah. Ya. Maka, ya, konsep Islam itu Allah, apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Kenapa kita diperintahkan puasa, Pak? Ya, karena itu perintah Allah. Kenapa kita diperintahkan sholat? Karena perintah. Ya. Jangan dicari tahu kenapa harus sholat, kenapa harus puasa, gitu ya. Kenapa bagian laki-laki lebih besar dari perempuan? Dalam konsep berpasrah, pasrah diri, tunduk, ya sudah kita terima. Maka, ya, pihak wanita, perempuan jangan, kenapa sih? Kok lebih kecil wanita? Ya. Dalam konsep berserah diri. Ya, nah nanti digali secara ketentuan dan lain sebagainya, silahkan saja, ya. Sehat gerakannya, sholat itu gerakannya menyehatkan, nah, itu silahkan saja. Tapi dalam konsep kita berserah diri tidak harus bertanya kenapa, kan gitu ya. Dan sama, kami ini diperintahkan untuk beriman kepada seluruh nabi. Nah, tidak untuk membedakan mereka, ya. Kita kepada Nabi Muhammad beriman, kepada Nabi Musa beriman, ya. Orang Yahudi nggak percaya sama Nabi Muhammad, sehingga tidak bisa dikatakan muslim. Padahal konsep muslim ini sudah ada dari dulu, ya. Makanya Nabi Ibrahim pun muslim, kan, ya. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Lalu Nabi Ibrahim katakan apa? Aslamtu li rabbil. Berarti Nabi Ibrahim seorang muslim. Muslim adalah seorang yang berserah diri, gitu ya. Jadi muslim ini konsepnya jangan hanya digunakan hanya untuk pengikut Nabi Muhammad. Bahwa konsep muslim ini sudah ada sejak zaman dulu. Para nabi itu muslim, ya. Buktinya tadi, aslamtu li rabbil alamin itu adalah jawaban Nabi Ibrahim. Aku berserah diri kepada Rabb, Tuhan pemelihara alam semesta ini, gitu ya. Nah, konsep muslim ini lebih luas, ya. Nah, dalam konsep muslim kita diperintahkan untuk beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Ya, nggak ada tuh kita membedakan. Coba orang Yahudi mana ada? Pasti mereka menjelek-jelekan Nabi Muhammad, ya. Macam-macam nanti penghinaan yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad itu oleh orang-orang kafir. Tapi kita ini tidak. Nabi Musa, ya, seberapa kerasnya pun Nabi Musa, kita beriman kepadanya, gitu ya, dan kita menghormatinya, ya, menghormati sebagai nabi dan rasulnya, ya. Karena itu Allah perintahkan, gitu ya. Maka kata Allah, jika mereka beriman seperti imanmu, seperti kamu punya iman, gitu ya, pasti mereka mendapat petunjuk, ya. Tapi kan tidak, mereka diberikan hujah, ini alasannya kamu harus beriman, ya. Al-Quran membenarkan terhadap kitab sucimu sendiri, bahkan Nabi Muhammad membenarkan terhadap ajaran para rasul yang terdahulu. Kamu masih berpaling. Maka jika mereka berpaling, maka ya sesungguhnya mereka itu hanyalah di dalam perpecahan, mereka di dalam permusuhan. Artinya mereka menyelisihi, ya, terhadap apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Ya, mereka pecah, ya. Maka ya berarti mereka, ya, kamu, ya, senantiasa memusuhi mereka. Memusuhi dalam arti, ya, menentang terhadap apa yang menjadi keimanan mereka. Musuh harus dibunuh, bukan. Ya, bukan, ya. Maka Allah akan senantiasa mencukupimu, ya, mencukupimu, ya, terhadap perbuatan makar mereka. Allah akan senantiasa memeliharamu terhadap permusuhan atau perpecahan mereka, ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Subhanallah. Makna sibta tadi sudah dijelaskan. Artinya agama Allah. Mengapa dibahasakan
celupannya Allah. Karena agama ya ketika sudah ya meresap kepada jiwa seseorang, itu seperti kain putih yang dicelupkan kepada warna, ya. Kain putih dicelupkan warna merah, maka akan terus membekas, Pak. Ya. Maka seperti itulah agamanya Allah. Ketika sudah meresap ke dalam hati manusia, kepada hati seseorang, kepada jiwa seseorang, maka agama ini akan meresap seperti kain yang dicelup. Sibghah. Ya. Nah, sehingga orang-orang Nasrani khususnya dulu, ya kan masih sekarang juga masih ada nih. Mereka kalau ada yang masuk, ya, yang masuk agama mereka itu harus dibaptis dengan cara. Nah, dalam Islam tidak perlu, karena agama itu meresap ke dalam hati seseorang. Ya, iya. Coba ada yang masuk Kristen tuh. Itu dibaptis dicelup, Pak. Bilangnya pakai air suci. Tujuannya supaya meresap. Enggak ada itu. Ya, agama Allah ya ketika ada seorang sudah beriman, ya, sudah berislam, maka agama itu akan meresap dalam hatinya. Ya. Nah, seperti itulah celupannya Allah meresap ke dalam dada manusia. Dan tidak ada yang lebih baik dari celupannya Allah. Ya, maka di sini Allah membahasakan agamanya dengan bahasa celupan. Karena dahulu orang-orang Nasrani melakukan seperti itu, mereka katakan agar ya agama Allah itu meresap ke dalam jiwamu, maka dicelup. Mereka dimandiin, Pak. Ya. Dikelupkeun gitu nya. Telupkeun. Nah, ini tidak perlu. Bahkan nanti ada bayi baru lahir itu dibaptis seperti itu, Pak. Coba tuh, bayi ya, mungkin beberapa bulan lahir itu dibaptis sama, Pak. Dicelupin juga. Ya, makanya banyak bayi yang berontak. Ya tidak perlu. Gitu ya. Nah, jadi agama Allah itu meresap ke dalam dada manusia. Ya. Itu dengan sendirinya. Ya, dengan petunjuk yang Allah berikan. Jadi tidak ada ritual supaya agama ini meresap betul, nggak ada. Jadi hanya perlu apa? Hanya perlu dirasakan, gitu ya. Nah, dan tidak ada yang celupan yang lebih baik dari celupannya Allah, ya. Dan kami, makanya diakhiri dengan abidun. Kami kepada Allah lah, ya, menjadi orang-orang yang menyembah, ya, bukan kepada yang lain. Ya. Nah, mereka ini celup, ya, menganggap, ya, sebagai perlu perantara untuk sampai kepada Tuhan Bapa misalkan, gitu ya. Ini kita tidak perlu. Rasul hanya sebagai pembawa utusan, pembawa risalah, ya, tidak lebih dari itu. Sehingga untuk kita sampai kepada Allah hanya perlu mengikuti tuntunan yang ya dicontohkan oleh Rasulullah, gitu ya. Tidak perlu harus sampai menyembahnya untuk sampai kita untuk sampai kepada Tuhan, gitu ya. Cukup kita ikuti tuntunannya, nah, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyembah Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, ya. Ada yang tanyakan? Ya, enggak? Salah satu milah Ibrahim itu kan berkurban, Ustaz, ya. Ya. Kenapa orang Yahudi sama orang Nasrani itu meyakini bahwa yang dikurbankan itu bukan lagi Ismail, tapi Ishak. Kenapa itu? Itu tadi. Sebetulnya gini, Pak, dalam konsep mereka hanya mau mengakui keturunan Nabi Ibrahim itu adalah Ishak karena ya Ibu Suri, kita katakan Ibu Suri. Nabi Ibrahim itu hanya Siti Sarah, gitu ya. Jadi mereka tidak mau mengakui Siti Hajar itu karena mereka anggap Siti Hajar itu adalah budak, gitu ya. Jadi mereka enggan untuk mengakui keturunan daripada ya istri yang lain selain istri Sarah, gitu ya. Jadi ya termasuk Nabi Ismail. Sehingga mereka katakan yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim itu adalah Ishak, bukan
Ismail gitu ya. Padahal jelas gitu ya. Sebetulnya itu. Jadi karena apa ya? Ya kita tahulah perilaku mereka itu kan sampai sekarang, Mbak. Terlalu apa namanya? Jadi diselewengkan ya Pak Ustaz ya? Iya, diselewengkan. Apa bahasa sekarang itu? Apa namanya? Apa tuh kalau kita condong kepada satu suku apa namanya? Iya, apa? Fanatik. Iya, fanatik atau apa? Kalau bahasa sekarang? Lupa. Ya, iya seperti itulah jenis ya. Jadi mereka hanya mengakui satu kesukuan itu dari keturunan Sarah ya. Jadi tidak mau dari yang lain gitu ya. Itu mungkin ya. Terlalu apa namanya? Fanatik terhadap keturunannya ya. Baik, ada lagi? Ya. Jadi ini satu pertemuan lagi insyaallah ya. Ini sama apalagi yang berikutnya sama nama Nabi juga nih, Ibrahim, Ismail, Isa ketemu lagi. Asbat sudah, asbat. Nah, asbat ini dari asbat atas ya. Jadi sisanya sudah. Ini ayat ini sama di ayat sebelumnya malah. Jadi sebetulnya selesai sudah ya insyaallah. Ya. Baik, ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi ya. Semoga ibadah bulan Ramadan ini sempurna dengan kita thalabul ilmi ya. Dan Allah catat ya kita berkumpul di sini karena Allah, karena mengharapkan maghfirah dan pahala Allah Subhanahu wa taala dengan kita thalabul ilmi. Semoga ilmu yang disampaikan, ilmu yang dipelajari ilmu yang bermanfaat ya. Yang tentunya bisa menjadi bekal untuk kita semuanya di akhirat nanti. Baik, ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah ajma'in wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.